Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tiga tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan PPKM level 4 ditutup sementara oleh Forkopimda Kota Banjarbaru. Para nelayan dan pekerja pelabuhan di Kota Banjarmasin divaksinasi COVID-19 dengan cara jemput bola. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir membuat pesanan peti mati meningkat. Selamat malam. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarbaru menggelar inspeksi mendadak sidak PPKM level 4 pada akhir pekan lalu. Pada sidak PPKM level 4 ini, jajaran Forkopimda Kota Banjarbaru menyasar tempat usaha di sejumlah kawasan di Kota Banjarbaru. Dalam sidak ini ada 3 tempat usaha yang ditutup sementara oleh Forkopimda Kota Banjarbaru karena kedapatan masih melayani pengunjung makan di tempat. Kapolres Kota Banjarbaru AKBP Nur Hamid mengatakan dalam aturan PPKM level 4, semua tempat usaha diwajibkan tutup pada pukul 18 WITA. Tempat usaha diberi toleransi tutup hingga pukul 20 WITA namun hanya untuk melayani pesanan yang dibawa pulang. Menurutnya tempat usaha yang kedapatan melanggar ditutup sementara waktu yakni selama sepekan. Ada beberapa titik yang memang melanggar, ya terpaksa kita akan terapkan segel atau kita tutup sementara selama 1 minggu. Dan kami menghimbau untuk seluruh lapisan masyarakat, Banjarbaru sampai detik ini masih level 4. Saya berharap kebersamanya, kerjasamanya, pengertiannya, sehingga nanti bagaimana ini kita sama-sama menanggung ini semuanya. Salah satunya adalah ikuti aturan yang ada dan terapkan prokes yang ada, khususnya masker. Dan minggu ke depan dan ke depannya, kami tetap akan melakukan kegiatan seperti ini dan kita akan lakukan swab kepada masyarakat yang berkerumun. Dan apabila nanti ditemukan positif, kami langsung bawa. Kami lakukan ke tempat isolasi terpadu yang ada di Banjarbaru. Ini juga salah satu upaya kami bagaimana mewujudkan Banjarbaru ini benar-benar kondusif khususnya COVID ini, dan ke depan insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga COVID di Banjarbaru yang sekarang level 4 segera turun ke level 3. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyatakan selain kedapatan melanggar aturan PPKM level 4, sejumlah tempat usaha juga tidak memiliki izin atau ilegal. Ia mengimbau agar tempat usaha yang belum memiliki izin segera mengurus perizinan di dinas terkait. Kita laksanakan, jadi setiap hari ada tim yang keliling di pasar, di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat umum, itu selalu ada tim yang berkeliling. Seperti malam ini kita terbagi atas 6 tim, ada 2 tim penyekatan dan 4 tim yang patroli gitu. Yang termasuk kita juga tim Forkopimda juga ada, dan malam ini juga kita menemukan masih banyak yang melanggar. Tempat-tempat usaha, pelaku-pelaku usaha masih banyak yang melanggar begitu. Termasuk juga masih ada kita temukan tempat usaha yang belum memiliki izin. Ini berarti pelaku usaha liar begitu. Nah, tadi kita tutup sampai dengan pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan atau perizinannya, baru boleh buka. Forkopimda Kota Banjarbaru rencananya akan melakukan tes cepat antigen langsung di tempat pada sidak selanjutnya. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dari segi lingkungan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Catur Karya Bersaudara CKB
Rapat dengar pendapat digelar di gedung DPRD Kabupaten Banjar pada Sabtu sore lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki, dihadiri Lurah Keraton, pihak DPM PTSP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Kasih Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Imam Syafrizal mengatakan, jika PT CKB terbukti melakukan pencemaran lingkungan, maka bisa dikenai sanksi pidana dan sanksi pemulihan lingkungan. Kalau itu menyangkut ada sebenarnya. Pasal berapa Pak? Nanti saya kembali akibat tumpahan minyak ya. Ada. Itu bisa dikategorikan pasal kelalaian dalam pengelolaan. Karena minyak yang berceceran ataupun bisa mengganggu sumber air sumber air warga itu selain dikenakan sanksi pidana bisa diapakan dengan sanksi pemulihan lingkungan. Sedangkan Lurah Keraton Astamaji menyarankan agar PT CKB memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran. Selain itu juga membuatkan sumur pengganti untuk sumur warga yang terdampak. Karena kita sendiri kan belum tahu dan baru tahu adanya panggilan dari Ketua Dewan untuk rapat pada hari ini. Kalau hasil Pak Lurah sendiri ke lapangan Pak terkait PT CKB ini keluhan apa yang ditemukan di masyarakat? Ya itu yang keluhan itu pertama ada rembesan air masuk ke sumur warga. Kebetulan di situ juga ada pondok yang dikelola oleh Guru Keraton. Nah itulah yang mencemari yang sampai ke sana. Yang lain hanya kegiatan-kegiatan itu kadang tengah malam mungkin ada ketergangguan warga sedikit yang mungkin bertetangga, ada yang sakit yang dalam siapa itu. Di sisi lain, Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki menyatakan ia sangat menyayangkan rapat dengar pendapat ini tidak dihadiri pelapor dan terlapor. Padahal surat pemanggilan dikirim sejak beberapa hari yang lalu. Kami tidak berkompeten berbicara masalah hukum atau masalah pidana. Yang menjadi wewenang kami ini kan hanya segi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Terutama tadi kita lihat karena ini sangat dekat dengan kantor Pemda. Kok bisa misalkan tidak terpantau. Dari kawan-kawan LH tadi memang dikatakan bahwa ini insidentil, artinya mereka boleh tidak berizin. Hasil rapat kami itu tadi dari telahan pihak LH bahwa ketika ini insidentil boleh tidak berizin. Nah ini juga satu kelemahan buat kita, kalau ada insidentil seperti ini lagi ya tentu orang tidak berizin semua. Lumayan kan kalau bisa menarik izin dari hal-hal seperti ini untuk PAD kita. Rofiki menambahkan dari hasil rapat dengar pendapat ini disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan PT CKB bersifat sementara atau tidak permanen sehingga boleh tidak berizin. Namun ia berharap PT CKB memulihkan lingkungan yang diduga tercemar akibat limbah cair milik perusahaan kontraktor itu. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pergantian Ketua dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa KUD Jaya Utama digelar di Aula Kantor Desa Kolam Kanan Kabupaten Batola pada Sabtu sore lalu. Pergantian Ketua dan Badan Pengawas KUD Jaya Utama digagalkan oleh para petani plasma kelapa sawit dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Batola. Para petani menggagalkan pergantian Ketua KUD Jaya Utama karena mereka meminta Ketua KUD Jaya Utama harus memberi kejelasan terlebih dahulu mengenai sengketa lahan plasma kelapa sawit mereka yang dikelola PT Agribumi Sentosa ABS. Lahan plasma para petani dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama sejak tahun 2009 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasilnya. Menurut petani, PT ABS dan KUD Jaya Utama tidak transparan dalam melaporkan hasil pengelolaan lahan plasma sawit mereka. Dari petani yang jelas tidak ada transparansi dari pihak pengurus, karena selama ini tidak pernah diadakan RAT setiap tahunnya.
Sedangkan dalam undang-undang perkoperasian, setiap koperasi harus melakukan minimal 1 tahun sekali. Itu kalau menurut undang-undangnya. Dan intinya kami merasa didolimi dengan adanya koperasi plasma yang notabene katanya akan mensejahterakan rakyat, tapi dalam realita di lapangan kami yang disengsarakan. Kades Kolam Kanan Endang Sudrajat mengatakan pergantian ketua dan badan pengawas KUD Jaya Utama akan disetujui para petani, namun dengan syarat ketua dan badan pengawas KUD Jaya Utama harus bersedia diproses hukum. Selain itu, petani juga menuntut ketua dan badan pengawas KUD Jaya Utama menyerahkan laporan pengelolaan lahan plasma sejak didirikan pertama kali. Anggota menyetujui penonaktifan ketua dan badan pengawas KUD dengan catatan ketua KUD Saptian Anwar Hadi dan M. Rafiq diproses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 31 nanti KUD diminta pertanggungjawaban komplit semenjak berdirinya KUD Jaya Utama yang berplasma dengan PT ABS kepada masyarakat. Sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani yang dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama kini masih dalam penanganan Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Tiga tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan PPKM level 4 ditutup sementara oleh Forkopimda Kota Banjarbaru. Para nelayan dan pekerja pelabuhan di Kota Banjarmasin divaksinasi COVID-19 dengan cara jemput bola. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir membuat pesanan peti mati meningkat. Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan tarif pemeriksaan COVID-19 melalui metode Polymerase Chain Reaction atau PCR. Sesuai instruksi Kementerian Kesehatan Kemenkes, tarif tertinggi PCR untuk daerah luar Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp505.000. Berdasarkan instruksi kementerian tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin juga menetapkan tarif PCR sebesar Rp525.000. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, tarif PCR ditetapkan sesuai instruksi Kemenkes agar mempercepat diagnosa terhadap orang yang mengalami gejala COVID-19. Bahwa harga PCR sudah ditetapkan untuk wilayah luar Jawa dan Bali itu sebesar 550 angka tertinggi. Dan kita di Banjarmasin kita tetapkan dengan dasar surat dirjen tersebut yakni sebesar 525.000. Kami berharap seluruh pasienkes yang melakukan pemeriksaan PCR tidak melebihi dari harga yang sudah ditetapkan ini agar mendorong, mempercepat capaian penegakan diagnosa ya bagi orang-orang yang terduga COVID-19. Mahli menambahkan tarif PCR di seluruh pelayanan kesehatan Kota Banjarmasin harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. TNI Angkatan Laut Lanal Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 jemput bola bagi para nelayan dan pekerja pelabuhan di kawasan Banjarmasin Barat pada Senin siang.
Kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar secara langsung di Pelabuhan Pelelangan Ikan Banjarraya ini diikuti puluhan nelayan dan pekerja pelabuhan. Dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan langsung di Pelabuhan Banjarraya ini bertujuan untuk menekan kasus penyebaran COVID-19. Program nasional pemerintah yaitu melaksanakan serbuan vaksinasi massal kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan tim vaksinator sejumlah 11 orang yang berasal dari tim vaksinator Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin. Sasarannya adalah masyarakat maritim yang berada di sekitar aliran Sungai Barito dan sekitarnya yang berada di Banjarraya atau para pelaku yang berprofesi sebagai nelayan atau pencari ikan yang mereka karena kesibukannya tidak sempat menuju tempat-tempat serbuan vaksinasi massal yang sudah disiapkan pemerintah atau instansi lain. Sehingga kita di sini TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Banjarmasin hadir di sini untuk memperpendek jarak mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi susah-susah menuju tempat serbuan vaksinasi massal. Kita ke tempat mereka, kita jemput bola. Dan kegiatan ini akan kita laksanakan secara berkelanjutan dan akan kita bidik sasaran-sasaran yang sekiranya tidak terjangkau, khususnya kepada masyarakat pesisir yang berada di wilayah kerja Lanal Banjarmasin. Target atau sasaran hari ini adalah sejumlah 100 dosis atau 50 atau 10 vial. Nelayan dan pekerja pelabuhan pelelangan ikan Banjarraya berharap vaksinasi COVID-19 tahap kedua nanti juga diselenggarakan dengan cara jemput bola. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster untuk tenaga kesehatan nakes di Kota Banjarmasin masih terus digelar oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, dari 6.500 nakes yang ada di Kota Banjarmasin, 950 diantaranya telah disuntik vaksin COVID-19 booster dengan vaksin Moderna. Menurutnya, vaksin COVID-19 Moderna untuk penyelenggaraan vaksinasi booster bagi nakes telah disebar ke 26 puskesmas sekota Banjarmasin agar mempercepat nakes mendapat suntikan vaksin tahap ketiga. Di Kota Banjarmasin sejumlah 6.590 orang dan sampai dengan hari ini kita sudah memvaksin tenaga kesehatan itu sebesar 953 orang atau 14,45%. Dan ini akan kita percepat agar tenaga kesehatan yang berada di lini terdepan ini kita pastikan sudah mendapatkan booster ya dengan vaksin Moderna ini. Mahli Riyadi berharap penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 booster bisa mempercepat penguatan antibodi para nakes di Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Tiga tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan PPKM level 4 ditutup sementara oleh Forkopimda Kota Banjarbaru. Para nelayan dan pekerja pelabuhan di Kota Banjarmasin divaksinasi COVID-19 dengan cara jemput bola. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir membuat pesanan peti mati meningkat.
Pengrajin peti mati di kawasan Sungai Andai Komplek Purnama Permai 3 Banjarmasin Utara mendapat peningkatan pesanan peti mati khusus jenazah COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Pengrajin peti mati Diarto mengatakan pesanan peti mati di tempatnya meningkat akibat melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir. Pria yang telah menekuni profesinya sejak tahun 2014 lalu itu mengaku ia bersama 6 orang pekerjanya harus bekerja hingga larut malam untuk memenuhi pesanan peti mati. Sedikitnya ia membuat 10 peti mati khusus jenazah COVID-19 yang dipesan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin dan BPBD Banjarmasin. Kalau kita produksi tergantung orderan, Pak. Di orderan. Jadi di mana ada orderan masuk kita kerjain. Jadi kebetulan kita ini cuma sekedar pengrajin, diminta orang bikin, kita bikinkan. Jadi kebetulan ya ada produksi sih sampai saat ini dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini sekitar 80 buah. Kalau seharinya tuh bisa sampai berapa rata-rata? Rata-rata ya loh 5-10 lah produksi. Kalau desain sendiri itu permintaan dari mereka atau ada platform? Ini kita dari arahan juga, dari tim gugus, arahannya bikinan kayak gini dan kita dapat dari teman-teman dari PPI, jadi penanganan penyakit infeksius. Peti mati khusus jenazah COVID-19 yang dibuat oleh Diarto berbahan multiplex setebal 12 mm dan aluminium setebal 0,5 mm. Peti ini dibuat dengan bahan yang khusus agar tidak bocor. Peti mati khusus jenazah COVID-19 ini harganya Rp1.750.000 per satu unitnya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Banjarmasin yang telah berakhir pada Senin 23 Agustus kemarin kembali diperpanjang. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memperpanjang PPKM level 4 sejak 24 Agustus hari ini hingga 6 September mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, PPKM level 4 kembali diperpanjang karena kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin masih tinggi. Ya, kasus perawatan mingguan kita evaluasi dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Agustus ini, itu kita masih berada pada posisi 36,33 per 100.000 penduduk. Nah, ini yang nyangkut di level 4. Kan batas maksimalnya itu di atas 30, ke atas itu berarti level 4. Kita masih di 36, sedikit sekali. Nah, sedangkan bor kita itu berada pada posisi 28,19% atau level 2. Nah, jadi pada indikator yang ketiga itu levelnya level 2. Indikator yang pertama level 3, indikator yang kedua level 4. Nah, karena untuk relaksasi itu ada persyaratannya, harus memenuhi ketiga indikator tersebut. Sehingga ya karena tidak terpenuhinya 3 indikator, maka kita masih berada pada level 4 mengikuti kebijakan pusat seperti itu. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2021 masih berada di angka 1.824 dengan rincian isolasi mandiri 520, 1.286 isolasi di rumah sakit dan 18 isolasi khusus. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudair melaporkan. Proyek pembangunan trotoar di kawasan MT Haryono Banjarmasin Tengah kembali dilanjutkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin.
Pembangunan trotoar di kawasan MT Haryono Banjarmasin Tengah dimulai pada Juni 2020 lalu. Pengerjaan trotoar sepanjang 800 meter ini sempat terhenti di akhir tahun 2020 lalu dan kini dilanjutkan kembali. Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra mengatakan, proyek yang menelan anggaran APBD senilai 4,5 miliar rupiah ini pengerjaannya telah mencapai sekitar 40%. Menurutnya, proyek lanjutan pembangunan trotoar ini ditargetkan rampung pada November 2021 mendatang. Kita selesaikan yang daerah yang tahun tadi sekitar 780 meter pembangunannya. Itu dilaksanakan juga ada pembenahan drainase di dalamnya, di dalam trotoar ini. Itu drainasenya untuk yang kiri sekitar 130 meter, yang kanan 100 meter. Nanti trotoar ini tentunya diharapkan juga nyaman buat pejalan kaki, keluar masuk mobil, dan ada jalur di kabelnya. Terus kasih tamannya juga, ada lampu-lampunya juga. Anggarannya itu 3,3 miliar untuk trotoarnya aja. Tapi paketnya termasuk pengaspalan di jembatan Kaidah, termasuk paket di yang ada trotoarnya ini itu sekitar 4,5 M. Itu mungkin ada yang berbeda apa kayak yang sebelumnya kan ada yang kayak ornamen Banjar atau apa? Mungkin mirip-mirip yang kayak 2020 tadi itu. Chandra menambahkan trotoar ini nantinya akan dilengkapi dengan kursi hias dan sejumlah fasilitas yang ramah difabel. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tiga tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan PPKM level 4 ditutup sementara oleh Forkopimda Kota Banjarbaru. Para nelayan dan pekerja pelabuhan di Kota Banjarmasin divaksinasi COVID-19 dengan cara jemput bola. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir membuat pesanan peti mati meningkat. Rekan-rekan, selamat malam. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarbaru menggelar inspeksi mendadak sidak PPKM level 4 pada akhir pekan lalu. Pada sidak PPKM level 4 ini, jajaran Forkopimda Kota Banjarbaru menyasar tempat usaha di sejumlah kawasan di Kota Banjarbaru. Dalam sidak ini ada 3 tempat usaha yang ditutup sementara oleh Forkopimda Kota Banjarbaru karena kedapatan masih melayani pengunjung makan di tempat. Kapolres Kota Banjarbaru AKBP Nur Hamid mengatakan dalam aturan PPKM level 4, semua tempat usaha diwajibkan tutup pada pukul 18 WITA. Tempat usaha diberi toleransi tutup hingga pukul 20 WITA namun hanya untuk melayani pesanan yang dibawa pulang. Menurutnya tempat usaha yang kedapatan melanggar ditutup sementara waktu yakni selama sepekan. Ada beberapa titik yang memang melanggar, ya terpaksa kita akan terapkan segel atau kita tutup sementara selama 1 minggu. Dan kami menghimbau untuk seluruh lapisan masyarakat, Banjarbaru sampai detik ini masih level 4. Saya berharap kebersamanya, kerjasamanya, pengertiannya, sehingga nanti bagaimana ini kita sama-sama menanggung ini semuanya. Salah satunya adalah ikuti aturan yang ada dan terapkan prokes yang ada, khususnya masker. Dan minggu ke depan dan ke depannya, kami tetap akan melakukan kegiatan seperti ini dan kita akan lakukan swab kepada masyarakat yang berkerumun. Dan apabila nanti ditemukan positif, kami langsung bawa. Kami lakukan ke tempat isolasi terpadu yang ada di Banjarbaru. Ini juga salah satu upaya kami bagaimana mewujudkan Banjarbaru ini benar-benar kondusif khususnya COVID ini, dan ke depan insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga COVID di Banjarbaru yang sekarang level 4 segera turun ke level 3.
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyatakan selain kedapatan melanggar aturan PPKM level 4, sejumlah tempat usaha juga tidak memiliki izin atau ilegal. Ia mengimbau agar tempat usaha yang belum memiliki izin segera mengurus perizinan di dinas terkait. Kita laksanakan, jadi setiap hari ada tim yang keliling di pasar, di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat umum, itu selalu ada tim yang berkeliling. Seperti malam ini kita terbagi atas 6 tim, ada 2 tim penyekatan dan 4 tim yang patroli gitu. Yang termasuk kita juga tim Forkopimda juga ada, dan malam ini juga kita menemukan masih banyak yang melanggar. Tempat-tempat usaha, pelaku-pelaku usaha masih banyak yang melanggar begitu. Termasuk juga masih ada kita temukan tempat usaha yang belum memiliki izin. Ini berarti pelaku usaha liar begitu. Nah, tadi kita tutup sampai dengan pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan atau perizinannya, baru boleh buka. Forkopimda Kota Banjarbaru rencananya akan melakukan tes cepat antigen langsung di tempat pada sidak selanjutnya. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dari segi lingkungan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Catur Karya Bersaudara CKB. Rapat dengar pendapat digelar di gedung DPRD Kabupaten Banjar pada Sabtu sore lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki, dihadiri Lurah Keraton, pihak DPM PTSP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Kasih Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Imam Syafrizal mengatakan, jika PT CKB terbukti melakukan pencemaran lingkungan, maka bisa dikenai sanksi pidana dan sanksi pemulihan lingkungan. Kalau itu menyangkut apa ada sebenarnya. Pasal berapa Pak? Nanti saya kembali. Akibat tumpahan minyak ya. Ada itu bisa dikategorikan pasal kelalaian dalam pengelolaan karena minyak yang berceceran ataupun bisa mengganggu sumber air warga itu selain dikenakan sanksi pidana bisa diapakan dengan sanksi pemulihan lingkungan. Sedangkan Lurah Keraton Astamaji menyarankan agar PT CKB memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran. Selain itu juga membuatkan sumur pengganti untuk sumur warga yang terdampak. Karena kita sendiri kan belum tahu dan baru tahu adanya panggilan dari Ketua Dewan untuk rapat pada hari ini. Kalau hasil Pak Lurah sendiri ke lapangan Pak terkait PT CKB ini keluhan apa yang ditemukan di masyarakat? Ya itu yang keluhan itu pertama ada rembesan air masuk ke sumur warga. Kebetulan di situ juga ada pondok yang dikelola oleh Guru Koton. Nah itulah yang mencemari, yang sampai ke sana. Yang lain hanya kegiatan-kegiatan itu kadang tengah malam mungkin ada ketergangguan warga sedikit yang mungkin bertetangga, ada yang sakit yang dalam siapa itu. Di sisi lain, Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki menyatakan ia sangat menyayangkan rapat dengar pendapat ini tidak dihadiri pelapor dan terlapor. Padahal surat pemanggilan dikirim sejak beberapa hari yang lalu. Kami tidak berkompeten berbicara masalah hukum atau masalah pidana. Yang menjadi wewenang kami ini kan hanya segi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Terutama tadi kita lihat karena ini sangat dekat dengan kantor Pemda. Kok bisa misalkan tidak terpantau. Dari kawan-kawan LH tadi memang dikatakan bahwa ini insidentil, artinya mereka boleh tidak berizin. Hasil rapat kami itu tadi dari telahan pihak LH bahwa ketika ini insidentil boleh tidak berizin. Nah ini juga satu kelemahan buat kita, kalau ada insidentil seperti ini lagi ya tentu orang tidak berizin semua.
lumayan kan kalau bisa menarik izin dari hal-hal seperti ini untuk PAD kita. Rofiki menambahkan dari hasil rapat dengar pendapat ini disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan PT CKB bersifat sementara atau tidak permanen sehingga boleh tidak berizin. Namun ia berharap PT CKB memulihkan lingkungan yang diduga tercemar akibat limbah cair milik perusahaan kontraktor itu. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pergantian Ketua dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa KUD Jaya Utama digelar di Aula Kantor Desa Kolam Kanan Kabupaten Batola pada Sabtu sore lalu. Pergantian Ketua dan Badan Pengawas KUD Jaya Utama digagalkan oleh para petani plasma kelapa sawit dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Batola. Para petani menggagalkan pergantian Ketua KUD Jaya Utama karena mereka meminta Ketua KUD Jaya Utama harus memberi kejelasan terlebih dahulu mengenai sengketa lahan plasma kelapa sawit mereka yang dikelola PT Agribumi Sentosa ABS. Lahan plasma para petani dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama sejak tahun 2009 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasilnya. Menurut petani, PT ABS dan KUD Jaya Utama tidak transparan dalam melaporkan hasil pengelolaan lahan plasma sawit mereka. Alasan dari petani yang jelas tidak ada transparansi dari pihak pengurus, karena selama ini tidak pernah diadakan RAT setiap tahunnya. Sedangkan dalam undang-undang perkoperasian, setiap koperasi harus melakukan minimal 1 tahun sekali. Itu kalau menurut undang-undangnya. Dan intinya kami merasa didolimi dengan adanya koperasi plasma yang notabene katanya akan mensejahterakan rakyat, tapi dalam realita di lapangan kami yang disengsarakan. Kades Kolam Kanan Endang Sudrajat mengatakan pergantian Ketua dan Badan Pengawas KUD Jaya Utama akan disetujui para petani, namun dengan syarat Ketua dan Badan Pengawas KUD Jaya Utama harus bersedia diproses hukum. Selain itu, petani juga menuntut Ketua dan Badan Pengawas KUD Jaya Utama menyerahkan laporan pengelolaan lahan plasma sejak didirikan pertama kali. Anggota menyetujui penonaktifan Ketua dan badan pengawas KUD dengan catatan Ketua KUD Saptian Anwar Hadi dan M. Rofik diproses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 31 nanti KUD diminta pertanggungjawaban komplit semenjak berdirinya KUD Jaya Utama yang berplasma dengan PT ABS kepada masyarakat. Sengketa lahan plasma kelapa sawit milik petani yang dikelola oleh PT ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama kini masih dalam penanganan Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.